Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melatih jalak kebo. Ini di daerah Windusari, pertigaan Windusari itu ada gunungnya, itu udah kelihatan agak mendung tipis-tipis. Ini Pak Ijo ini belajar terbang biar mentalnya jadi. Ini sesekali Pak Ijo juga terbang terus, dan Pak Ijo ini selalu di samping kiri, ada di depan Pak Ijo terbang. Ini kalau Pak Ijo ada mobil, dia paham dari sisi kiri dia terbangnya. Ini udah kelihatan Pak Ijo terbang untuk melatih otot-otot yang tadinya dikurung. Kadang dia diajak jalan-jalan di jalan, tetap waspada, jangan ditiru. Ini sudah profesional yang ngajarinnya. Ini Pak Ijo cengkramannya di sangkar ini udah bagus, udah semakin kuat. Ini sama saudara saya, ini Pak Ijo terbang. Ini ada mobil, Pak Ijo udah paham harus menyingkir. Dia terbang lagi dengan kekuatannya, dia menghigap. Ini udah nyampe Windusari, ini bentar lagi nyampe lapangan. Ini Pak Ijo terbang terus tanpa hentinya. Ini berapa meter dia terbang, terus dia ini udah nyampe lapangan Windusari. Ini di tikungan Windusari. Ini perlu hati-hati di tikungan sini, di pertigaan, karena kadang motor mobil cepat. Ini bentar lagi nyampe pasar Windusari. Ini ada mobil, ya. Ini udah nyampe pasar. Ini kalau mau belanja di daerah sini, pasar Windusari, Candisari, Magelang. Ini udah nyampe rumah makan Pak Wal. Ini sebenarnya mau beli makan di daerah sini, tapi ternyata tutup karena yang jualan masih lebaran, karena lebaran di sini tuh lumayan panjang sampai Sawalan. Ini Pak Ijo udah mulai terbang lagi dengan kecepatannya, dengan dia kadang-kadang di depan, kadang-kadang di samping. Ini kekuatannya udah mulai banyak. Ini panjang banget ini terbangnya. Ini Pak Ijo ini kedepannya kayaknya mau bagus, dilatih dengan kekuatan, sering terbang di luar dan diajak jalan-jalan. Ini samping-sampingnya ini pohon-pohon dan suket-suketnya juga masih hijau, karena namanya di desa ya kayak gini, bersih bersih suket. Tapi ini Pak Ijo masih terbang dengan ketinggian sekitar 1 meteran dan kecepatan mungkin 40-50 km per jam. Ini warna Pak Ijo ini hitam putih, cucuknya kuning. Ini Pak Ijo malah semakin ke kiri dan akhirnya Pak Ijo juga delesep itu. Delesep. Mungkin karena ada kecepatan motor dari lawan arus, tapi Pak Ijo tak tungguin dan akhirnya tak panggil. Pak Ijo itu juga datang lagi ke tangan saya. Pak Ijo memang kalau tak panggil sudah nurut. Pak Ijo ini sudah mulai naik lagi. Kita jalan lagi pelan-pelan melanjutkan pulang ke rumah. Pak Ijo sudah mantuk-mantuk, udah capek, tapi terlihat dari mulutnya itu Pak Ijo nggak mangap-mangap, dia udah mulai stabil. Ini naik ke tanjakan, ini tanjakan Truni namanya kalau di daerah Windusari. Ini agak rada sepi karena udah nyampe daerah Truni, mobil lalu lalang mungkin udah pada nyampe rumah. Mungkin ini sampai desa Truni. Kiri jalannya ini ada bakwan kawi.
terus Pak Ijo ini di samping kiri ini ada halal bihalal kayaknya king komunitas king pada datang ke Windusari. Ini samping kanan itu kelurahan, terus Pak Ijo masih menyengkram di Sangkar. Ini bentar lagi nyampe SD Candisari Windusari Magelang. Ini udah mau nyampe tikungan. Ini kalau ke kiri ke Desa Posong, ini jembatan yang menghubungkan Candisari Windusari antara Desa Turuni sama Bawang. Ini tanjakan Bawang, Desa Bawang. Ini ada yang ngarit suket itu, depan belakang dikasih. Ini Pak Ijo terbang lagi tuh udah mulai capek ini, tapi tak panggil Pak Ijo tetap jalan. Ini Pak Ijo malah menghindar, terus tak tunggu di atas, terus Pak Ijo tak panggil, Jojo sini Pak Ijo ketinggalan itu kayaknya loh, karena di tikungan nggak kelihatan saya. Pak Ijo tak turunin, terus saya manggil Pak Ijo ini, Pak Ijo. Pak Ijo mendekat lagi, dia jalan pindah capek, terus Pak Ijo jalan terus tak panggil, terbang lagi sampai ke Sangkarnya. Kita jalan lagi pelan-pelan dengan kecepatan mungkin 40 sampai 50 km per jam. Ini tetangga saya buka bengkel namanya Mas Bagi. Ini samping kiri saya juga jualan bakso. Ini warungnya Lek Ipuk. Ini udah nyampe warungnya Lek Ipuk. Ini masuk gang. Ini nyampe rumah Pak Ijo mandi, karena mungkin kalau dia tuh tiap pulang mesti pengennya mandi, terus masuk keluar keramba ini terbuat dari potongan bekas cat ini. Ya pun segitu Pak Ijo tapi tetap asik mandi, karena bagi Pak Ijo mandi itu wajib. Dia kalau dicepain air itu mesti dia mandi terus. Mungkin karena jalak kebun ini termasuk binatang yang selalu menjaga kebersihannya. Pak Ijo mandi terus masuk sampai basah kuyup. Dia sebenarnya kalau dibuatin guban dia ewer terus bertelur, tapi karena ini di desa belum tak buatin sangkar. Tahunnya kalau tak umbar itu dia hilang tuh. Terus dia masih mandi, mungkin dia kalau mandi itu lama banget, yang namanya jalak kebu. Dia tuh mandinya tuh lama sampai basah kuyup. Kalau belum basah kuyup dia belum mau selesai. Ini temennya jalak kebu itu di samping, nanti gantian mandinya. Setelah Pak Ijo selesai mandi, nanti gantian temennya yang mandi. Dia masuk lagi, mandi lagi, membersihkan tubuhnya, paruhnya, kakinya, bulu ekornya. Dia keluar lagi, nggak tahu dia keluar masuk karena mungkin ada lalu lalang manusia di sampingnya itu, jadi dia kurang tenang mandinya. Jadi dia selalu waspada, takutnya dia tuh predator apa-apa. Jadi dia selalu waspada, biarpun mandi tuh keluar masuk. Dia melihat kanan kirinya ada yang bahaya apa enggak. Kalau enggak ada yang bahaya, dia biasanya masuk ke keramba yang terbuat dari cat. Dia masuk lagi, mandi lagi biar seger. Dia asik banget mandinya, kayak enggak ada beban. Dia seger, bersih. Ini jalak kebo saya itu bersih banget, resik, karena sering mandi. Kadang jambul manja banget. Kalau nggak dimandiin dia tuh kayaknya tuh didis mulu gitu. Ya kalau mengibaskan
sewiwinya, sayapnya. Ini paruhnya udah bersih, kakinya kayaknya sudah bersih. Si Pak Ijo bentar lagi mungkin akan berjemur karena di sini lumayan sudah panas. Pak Ijo mungkin bentar lagi pengen makan. Semoga Pak Ijo sehat selalu. Wassalamualaikum.